Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pertemuan ke-13 yang sebelumnya kita telah membahas tentang wudhu, lalu tayamum atau bab toharoh. Namun pada bab ini akan berbeda. Kita sudah memasuki bab yang berbeda, yaitu tentang najis. Macam yang kita bahas untuk pertemuan ke-13 ini adalah najis yang menjadi suci dan juga macam-macam najis atau jenis-jenis najis. Dan berikut adalah matan najis yang bisa menjadi suci atau sesuatu yang menjadi suci dari najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yadhuru minan najasati salasatu. Perkara yang menjadi suci dari najis itu ada 3. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama yaitu khamr, ketika berubah dengan sendirinya. Wajildul maytati idza dubigha. Yang kedua yaitu kulit bangkai yang telah disamak. Wa masyara hayawanan. Dan yang ketiga yaitu sesuatu yang menjadi hewan. Sesuatu yang najis yang menjadi hewan. Matan jenis-jenis najis. Faslun an najasatu salasun. Macam najis itu ada 3. Mughallazatun, yang pertama najis mughalladhah, wa mukhaffafatun, yang kedua najis mukhaffafah, wa mutawassitatun, yang ketiga najis mutawassit. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'u ahadihima. Najis mughallazah yaitu najis anjing, babi, dan keturunan dari salah satunya. Wal mukhaffafatu baulus syabiyyi allazi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Yang kedua najis mukhaffafah yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI dan juga belum mencapai umur 2 tahun. Wal mutawassitatu sairun najasati. Yang ketiga najis mutawassithah yaitu selain najis mughalladzah dan najis mukhaffafah. Nah, ini adalah arti dari Arab yang di atas tadi. Sesuatu yang bisa menjadi suci dari najis itu ada 3. Yang pertama, khamr, ketika berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Apa sih khamr itu? Khamr itu adalah sesuatu cairan yang sifatnya itu memabukkan, yang bisa memabukkan. Meskipun contoh misalkan dari cairan tersebut itu berasal dari sisa kurma yang telah berubah menjadi sangat kuat rasanya. Maka ketika sisa kurma tersebut itu bisa memabukkan dan sangat kuat rasanya dan bisa memabukkan, itu dikatakan dengan khamr dan dihukumi tidak suci atau najis. Atau contoh yang lainnya, contoh cairannya itu dari tebu, lalu madu, lalu anggur. Ketika cairan tersebut dari buah tersebut itu bisa memabukkan, maka dihukumi tidak suci. Nah, khamr ini ketika dihukumi suci itu berubah dengan sendirinya dan menjadi cuka. Ketika berubah menjadi sendiri itu pasti menjadi cuka. Artinya cuka ini walaupun berasalnya dari khamr dan bisa memabukkan,
itu dihukumi suci atau bisa dikonsumsi. Yang tidak berubah dengan sendirinya itu artinya dicampuri dengan sesuatu yang lain. Contoh misalkan homernya itu dicampuri dengan bawang merah atau bawang putih atau garam atau batu. Itu ketika dia berubah dan menjadi cuka karena sebelumnya itu dicampuri dengan sesuatu yang lain, maka tidak dihukumi suci, tetap dihukumi najis atau tidak bisa dikonsumsi karena homernya itu dicampuri dengan sesuatu yang lain. Yang kedua yaitu kulit bangkai yang telah disamak. Bangkai hewan yang mengecualikan hewan kulit anjing dan babi, karena kulitnya anjing dan babi ini hukumnya selamanya tetap dihukumi najis. Apa sih samak itu? Samak adalah menghilangkan bagian-bagian yang ada di kulit seperti lendir atau daging-daging yang masih menempel pada kulit bangkai tersebut. Itu harus dipisahkan dan kulitnya itu akan menjadi suci karena sudah disamak. Disamaknya itu dengan apa sih? Disamaknya yaitu dengan kotoran burung contohnya, atau sesuatu yang lain yang tidak berasa atau sepat. Nah, samak ini kan harus dipisahkan ya, sesuatu yang menempel di kulit itu. Karena apa? Karena sesuatu yang menempel di kulit tersebut itu sifatnya bau atau busuk, maka harus dipisahkan. Nah, boleh nggak sih kulit yang telah disamak itu dikonsumsi? Boleh saja. Hukumnya itu boleh saja dikonsumsi atau dimakan. Itu boleh saja jika ketika kita memakan kulit yang telah disamak tersebut itu tidak membahayakan pada tubuh kita, maka diperbolehkan. Yang ketiga yaitu sesuatu yang menjadi hewan meskipun dari hewan yang najis. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu belatung. Contoh misalkan bangkai tikus yang sudah berhari-hari itu najis dan sangat bau. Nah, kalau bentuknya bangkai masih dalam bentuk bangkai tikus itu masih najis karena masih bentuknya bangkai atau bangkai tikus. Nah, yang sucinya itu apa? Belatung yang muncul dari bangkai tikus tersebut itu dihukumi suci. Boleh saja kalau misalkan seseorang tersebut itu mengambil belatung yang ada di bangkai tersebut atau dikonsumsi atau dimanfaatkan untuk yang lain, itu tidak apa-apa karena si belatung tersebut itu hukumnya suci. Nah, ini adalah macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada 3: mughaladzah atau najis besar, mukhaffafah atau najis ringan, mutawassithah atau najis sedang. Najis mughaladzah itu contohnya apa sih? Yaitu anjing, lalu babi, lalu keturunan dari salah satunya. Contohnya seperti apa? Contoh misalkan anjingnya itu menikah, kawin dengan hewan yang tidak dihukumi najis. Contoh sama kambing, kawin dengan kambing dan kambingnya itu mempunyai keturunan, kan keturunannya dari anjing. Itu keturunan dari kambing itu tidak dihukumi suci atau dikatakan dengan najis mughaladzah karena anaknya kambing ini bapaknya itu adalah anjing, maka
masuknya ke najis mughaladzah. Lalu anjing dan babi ini tidak ada pengecualian suci. Semua yang berasal dari anjing dan babi ini adalah suci, baik bulunya, lalu air liurnya itu dihukumi najis mughaladzah. Yang kedua, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI dan umurnya itu belum mencapai 2 tahun. Belum mencapai 2 tahun. Nah, ini bayi laki-laki. Lalu bagaimana jika bayinya itu wajahnya atau fisiknya itu seperti laki-laki, namun dia mempunyai 2 alat kelamin ketika bayi, dan sudah terlihat sekali bahwa bayi tersebut itu mempunyai 2 alat kelamin, atau dikatakan dalam ilmu fikih itu disebut dengan hungsa ya, itu tidak termasuk dari najis mukhafafah. Nanti masuk ke najis yang lain yaitu mutawasito. Ketika seseorang bayi laki-laki yang belum makan apa-apa dan belum mencapai 2 tahun, akan tetapi bayi laki-laki tersebut itu dia hungsa atau banci, dan dia mempunyai dua alat kelamin, maka itu kencingnya bukan ke najis mukhafafah, akan tetapi najis mutawassithah. Lalu yang ketiga yaitu najis mutawassithah, najis sedang. Contohnya yaitu semua najis selain 2 najis yang telah disebutkan. Artinya najis selain contoh mukhafafah dan mughaladzah. Contohnya apa? Yaitu contoh seperti air kencing bagi perempuan, lalu mani, lalu nanah, lalu darah, lalu kotoran hewan, kotoran manusia, itu masuknya ke najis sedang atau najis mutawassithah. Nah, kenapa sih harus ada pembagiannya? Karena nanti ketika najis tersebut menempel di badan kita atau di tempat kita, itu berbeda cara mensucikannya atau membersihkannya itu berbeda. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini, pertemuan ke-13, membahas tentang perkara yang najis yang bisa menjadi suci dan juga macam-macamnya najis. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.